Minggu, selamat pagi. Bertemu lagi sama Ibu Devi di sini. Kita mau sekolah minggu. Ngapain aja di sekolah minggu? Ada memuji Tuhan, ada berdoa, ada mendengarkan firman Tuhan. Wah, hebat semua. Semua sudah siap? Sudah. Ayo kita bangkit berdiri sama Ibu Devi. Kita mau nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, anak-anak boleh duduk, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Ibu Devi lihat dulu. Oh, semuanya sudah? Sudah. Yuk, kita mau berdoa. Dilipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari malam kami tidur hingga pagi ini. Kami bersyukur karena kami masih boleh memuji Tuhan, masih boleh sekolah minggu hari ini. Terima kasih, tolong kami saat kami sekolah minggu, Tuhan yang menjaga kami, berikan kami ketaatan untuk kami bisa mendengar firman-Mu, berikan kami sukacita untuk kami bisa memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak boleh bangkit berdiri lagi? Berdiri lagi. Oke. Siapa yang tahu Tuhan Yesus sayang sama kita? Segimana sih sayangnya? Segini. Enggak. Lebih panjang lagi? Panjang segini. Enggak. Lebih lebar lagi segini. Wah, lebar banget. Tuhan Yesus sayang sama kita. Panjang dan lebar dan tinggi dan dalam. Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Sama anak-anak, sama Ibu Devi, sama papa mama. Tuhan Yesus sayang. Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyi satu lagu, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Tuhan. Panjang dan lebar, lagi ya, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Tuhan. Panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Atas ya, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Tuhan. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Tuhan. Tinggi dan dalam. Tuhan Yesus sayang banget sama kita ya. Sampai panjang, lebar, tinggi, dalam banget sayang sama kita. Anak-anak juga mau sayang sama Tuhan Yesus? Mau, Ibu Devi juga mau. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul. Ibu Devi mau ngajak lagi nyanyi. Masih kuat berdiri? Masih kuat? Ibu Devi masih kuat. Kita berdiri ya. Kita mau sama-sama nyanyi. Aku mau mendengar firman Tuhan. Aku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi ya. Aku mau mendengar firman Tuhan.
hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Oke, silahkan Ibu Cecil. Terima kasih Bu Devi. Shalom, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Senang sekali Ibu Cecil bisa menyapa anak-anak semua. Wah, seru ya. Tadi anak-anak sukacita memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya? Wah, hebat. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dapat duduk tenang. Mana tangannya anak-anak? Tangannya kita satukan. Tutup matanya. Tundukkan kepala. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada kami semua. Sehingga hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah secara online. Sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Arahkan pikiran kami, hati, dan telinga kami untuk selalu bersungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Duduk dengan tenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di pagi yang cerah, terlihat beberapa ekor bebek yang asik berenang. Salah satunya ibu bebek yang akan mempunyai anak-anak bebek. Hai anak-anak, coba lihat, ada sarang berisi telur-telur. Oh, ternyata itu adalah telur ibu bebek. Ada sebutir telur yang berbeda loh. Coba anak-anak perhatikan. Benar kan berbeda? Lihat, telur itu sudah menetas. Seekor anak bebek berwarna abu-abu muncul. Coba anak-anak perhatikan. Benar kan bebek itu berbeda dengan saudara-saudaranya yang berwarna kuning? Bebek itu berbeda. Ibu bebek heran. Dia terkejut melihatnya. Tidak ada anak bebekku yang seperti itu. Yang satu ini kok beda dengan mereka. Hari berlalu, anak bebek ini tetap seperti itu. Saudara-saudaranya tidak mau mengajaknya bermain bersama. Anak bebek itu dijauhi oleh saudara-saudaranya dan akhirnya dia diusir dari kelompok mereka. Tidak ada yang menyayangiku. Ibu dan saudara-saudaraku menjauhiku dan mengusirku. Anak-anak, di awal kita sudah sama-sama melihat tayangan video. Mengenai apa ya? Ada yang bisa menjawabnya? Iya, betul anak-anak. Tentang seekor anak bebek yang berbeda dari saudara-saudaranya. Terus dia dijauhi. Malah diusir oleh mereka. Kisah tadi hampir sama dengan seorang tokoh dari Alkitab yang akan kita dengarkan hari ini. Anak-anak sudah siap mendengarkan? Ibu mulai cerita ya. Tema cerita firman Tuhan hari ini adalah Tuhan mengangkat. Diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Belajar dari kisah Yefta dipilih. Ibu mau minta tolong Papa Mama untuk membacakan kisahnya ya. Terima kasih Papa Mama. Anak-anak, seekor anak bebek yang tadi sama-sama kita lihat, bagaimana ya perasaannya? Dia dijauhi,
tidak diajak bermain, dan akhirnya diusir. Apakah anak bebek itu merasa sedih, kecewa, takut? Ya, tentu saja anak-anak bebek itu merasa sedih. Anak-anak, sedih gak ya kalau kita dijauhi, kita dikucilkan, atau kita tidak diajak bermain bersama dengan teman? Tentunya kita juga akan merasa sedih. Sama dengan kisah dari tokoh Alkitab hari ini, yaitu Yefta. Jadi, Yefta ini adalah keturunan Gilead. Bapaknya Yefta bernama Gilead. Yefta anak dari seorang perempuan lain. Yefta ditolak saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yefta ini tidak suka dengan dia karena dia berbeda dengan mereka. Kemudian Yefta diusir. Larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan Yefta diam di tanah Tob. Di sana Yefta menjalani kehidupannya berteman dengan para petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Anak-anak, awalnya, apakah Yefta hidup bahagia di tengah keluarga besarnya? Tidak, anak-anak. Tetapi berkat kasih karunia Tuhan mengubah arah hidup Yefta. Atas penentuan Tuhan, para tua-tua Gilead datang dan meminta Yefta menjadi pemimpin mereka untuk mengusir Bani Amon yang menjadi musuh mereka. Bagaimana ya sikap Yefta ketika ia diminta oleh orang-orang Gilead yang dulu mengusirnya? Ada kalimat yang menarik anak-anak terdapat pada ayat 11, yaitu tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Rupanya ini yang menjadi titik balik dalam kehidupan Yefta. Dalam pergumulannya di hadapan Tuhan, ia meninggalkan dosanya dan kembali di jalan Tuhan. Yefta menerima dan menjadi panglima mereka. Demikian anak-anak kisah dari Yefta. Ia diangkat Tuhan. Yefta dijadikan pemimpin dan panglima bagi bangsa Israel. Kisah Bapak Yefta yang ditolak oleh saudara-saudaranya ini juga sama loh dengan kisah Yesus yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri yang meminta Yesus dihukum dan disalibkan. Sakit gak ya kalau kita dikucilkan, kita dijauhi? Sakit tentunya ya. Tetapi Yesus tetap mau menyelamatkan kita dari hukuman dosa dengan mati di kayu salib. Sedalam itu Yesus mengasihi kita, anak-anak. Jadi, meskipun kita mengalami penolakan, kita dikucilkan, tidak disukai orang, kita tidak usah sedih, kita tidak usah khawatir. Ada Yesus yang selalu mengasihi dan menyayangi kita. Kita pasti akan diberi kekuatan dan sukacita supaya kita bisa berhasil menghadapinya. Kalau Tuhan bisa mengampuni, maka kita pun juga diberi kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita anak Tuhan, lewat kitalah orang-orang akan ditolong. Ingat anak-anak, kita dipakai Tuhan untuk menolong orang di sekitar kita, termasuk orang yang menyakiti kita. Demikianlah yang sudah kita pelajari dari bacaan Alkitab hari ini. Melalui tokoh Yefta, kita mau belajar. Meski Yefta adalah seorang yang terbuang, seorang yang tidak diinginkan dari keluarganya, namun Tuhan membawanya kembali untuk dijadikan pemimpin di antara mereka. Meski awal hidup Yefta tidak mudah, dia melalui banyak rintangan dalam hidupnya. Namun dengan ketekunannya Yefta di dalam imannya kepada Tuhan, Yefta dibawa terus naik
dan menjadi pemimpin yang dihormati. Kalau kita ada di pihak Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi. Tuhan pasti akan menolong kita. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita merasa sedih, kita merasa kecewa kepada teman-teman kita misalnya, kita diledek, kita dikucilkan, kita dijauhi, kita doakan anak-anak, kita mau tetap percaya pada Tuhan Yesus yang selalu menyayangi kita. Itu semua kita bisa lakukan dengan cara apa ya? Kita lakukan dengan cara kita bertekun dan rajin dalam doa, membaca Alkitab, tetap selalu sukacita, dan rajin beribadah, serta mengikuti sekolah minggu. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhannya anak-anak. Tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak, sekarang kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, aku mau seperti Yefta, mau diangkat, mau dibimbing oleh Tuhan. Sertai dan lingkupi kami semua untuk memiliki iman hanya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 38 ayat 16a. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Kita ulangi sekali lagi anak-anak. Mazmur 38 ayat 16a. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Mazmur 38 ayat 16a. Baiklah anak-anak, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Dadah! Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah, Ibu Devi juga sudah mendengar firman Tuhan. Tadi Ibu Sesi bercerita tentang siapa coba? Siapa nama bapaknya tadi? Bapak Yefta. Iya, betul. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, Ibu Devi mau ngajarin satu lagu. Ini lagu lama, tapi anak-anak mungkin belum pernah dengar. Kita mau belajar sama-sama, ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Lagi ya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Devi mau ngajarin anak-anak nyanyi lagu tentang dunia yang mungkin ngomong tentang kita, kamu mah gak baik, kamu mah jelek misalnya. Tapi
Tuhan Yesus mau tetap bilang sama kita kalau kita istimewa, karena kita anak-anak Tuhan. Terserah dunia mau bilang kita apa, yang penting Tuhan Yesus bilang kita anak Tuhan, dan kita menunjukkan, nih, aku anak Tuhan yang baik, aku anak Tuhan yang taat, yang sayang sama teman-teman, sayang sama papa mama. Bisa nggak? Bisa. Ibu Devi juga mau belajar terus supaya bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat. Yuk kita nyanyi yuk. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Oke, anak-anak istimewa, Ibu Devi istimewa. Di firman Tuhan tadi, Bapak Yefta juga istimewa karena kita semua anak-anak Tuhan. Oke anak-anak, sekarang kita mau memberikan persembahan. Anak-anak boleh mempersiapkan persembahannya. Boleh uangnya dimasukkan ke dalam amplop, dititip ke papa mama saat ke gereja, atau bisa juga langsung transfer ke rekening ini. Sambil memberikan persembahan, kita mau sama-sama nyanyi lagu Bersyukur, Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Kita mau berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya lagi, tutup matanya. Masih ada yang ngintip, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami melalui papa mama kami, melalui orang-orang sekitar kami. Tuhan tolong berkati persembahan ini supaya berguna untuk pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita, Ibu Devi mau ngajak anak-anak berdiri lagi. Sudah berdiri? Kita mau nyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Lagi ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan Yesus sayang sama semua anak-anak di dunia. Walaupun kita kulitnya putih atau kuning atau hitam atau ada juga yang merah, Tuhan tetap sayang sama kita semua. Yuk, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau berdoa lagi.
Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu sayang sama kami. Karena Tuhan selalu memberitahu kami kalau kami istimewa. Apapun yang dunia bilang tentang kami, tapi kami tahu Tuhan selalu bilang kalau kami ini spesial, istimewa di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu baik sama kami. Terima kasih kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami ini. Sekarang kami akan kembali dalam kegiatan kami selanjutnya. Tuhan juga yang menjaga dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari puji Tuhan. Salam, salam, sampai minggu depan. Terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.